Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, welcome back to my channel. Nah, video kali ini kita akan berbincang-bincang lagi dengan Bang Sigit yang sudah kita tahu bersama. Beliau adalah tokoh hukum sekaligus tokoh budaya. Nah, biasa kita membahas tentang hukum, tapi kali ini saya akan membahas tentang budaya. Kita akan bahas yang simpel-simpel aja ya guys, yaitu tentang kebohongan. Jadi apa sih kebohongan itu? Jadi dari kecil ya kita sudah diajarkan, dari semenjak kita sama orang tua kita diajarkan bahwa kita tidak boleh berbohong. Bahkan di guru ngaji pun kalau kita ngaji itu pasti mengajarkan agar kita tidak boleh bohong. Di sekolah pun, di mana-mana pun itu pasti mengajarkan tidak boleh bohong. Yang akan kita tanyakan ke Bang Sigit ini, ada nggak sih kebohongan yang sempurna gitu, yang nggak bakal bisa orang tahu? Kita bisa sembunyikan kebohongan dengan sempurna nggak? Nah, bisa dijawab sama Bang Sigit yang gimana gitu Bang? Ini pertanyaannya kira-kira gini ya, apakah kebohongan itu akan mencapai kesempurnaan dan orang lain tidak akan pernah tahu, kira-kira gitu ya pertanyaannya ya. Kalau misalnya kita kumpulkan literatur berbasis kitab suci, literatur berbasis kearifan local wisdom, literatur berbasis hukum, moral dan sebagainya, maka premisnya itu adalah kebohongan itu tidak akan pernah mencapai kesempurnaan ya. Jadi premisnya saya ulangin, kebohongan itu tidak akan pernah mencapai kesempurnaan. Kenapa tidak akan sempurna? Kalau kebohongan itu mampu mencapai kesempurnaan, maka seluruh perguruan tinggi itu akan mengkurikulumkan teori kebohongan itu. Nah, itu ya kan, kalau dia mampu mencapai kesempurnaan, maka seluruh kampus-kampus akan bikin mata kuliah berbohong yang sempurna, 2 SKS. Misalnya begitu, Den. Karena sejauh ini kita melihat tidak ada mata kuliah tentang berbohong yang sempurna, jadi kesimpulan saya, kebohongan itu tidak akan pernah mencapai kesempurnaan. Jadi jangan pernah coba-coba Anda berbohong, kecuali mungkin dengan alasan lain ya, misalnya berbohong untuk kebaikan ya. Ini pun sifatnya masih pendapat lah ya. Jadi berbohong tidak akan pernah mencapai kesempurnaan gitu, Den. Berarti ada pengecualian gitu ya, kecuali berbohong dalam konteks kebaikan. Nah, jadi berbohong dalam konteks kebaikan itu maksudnya apakah akan ada mencapai kesempurnaan atau gimana Bang? Bisa jelaskan sedikit lagi gitu biar kita lebih paham. Berbohong untuk kebaikan itu contohnya apa ya? Jadi kalau misalnya ada cewek cakep tuh, dia dari jauh kita lihat dia itu dikejar oleh laki-laki gondrong. Gua kalau ingat orang gondrong tuh ingat teman gua tuh, namanya Imam tuh. Jadi anggap aja ada cewek cakep dikejar laki-laki gondrong tuh ya. Terus cewek itu lewat depan lu gitu. Nah, itu dia ngumpet tuh, jangan dikasih tahu gitu. Jadi lu bilang, kalau dia nanya, tadi ada nggak cewek yang lewat sini, lu bilang aja saya nggak tahu gitu. Jadi mungkin itu contoh sederhana berbohong untuk
kebaikan. Karena kalau kita jujur, anggap aja cewek itu potensial akan dibunuh, cewek itu potensial akan dilukai, dianiaya dan sebagainya. Ya, kira-kira gitu. Oke, kalau seperti itu ya berarti ya berbohong itu masih tetap saja gitu, tidak mencapai kesempurnaannya, karena Itu tidak berbohong sih sebenarnya. ya itu untuk melindungi ya, lebih untuk melindungi. Jadi itu termasuk berbohong, cuman ya memang untuk kalau melindungi orang ya apa boleh buat gitu. Itu bahkan menjadi suatu hal positif juga, ya kan. Nah, yang pada intinya dari penjelasan kita tadi, kalau boleh saya simpulkan ya, bisa dikoreksi lagi sama Bang Sigit nih kalau salah. Jadi kesimpulan saya itu ya memang suatu kebohongan itu tidak akan ada yang sempurna. Kalau memang kebohongan itu ada yang sempurna, Dilakukan dengan itikat buruk. Jadi kalau kebohongan itu dilakukan dengan itikat buruk, maka dia tidak akan pernah mencapai kesempurnaan itu sendiri. betul. Jadi kalau kebohongan itu dilakukan dengan itikat buruk, tidak akan pernah mencapai kesempurnaan. Kalau sampai mencapai kesempurnaan, ya itu bisa dibikin kurikulum ya Bang ya. Dari dulu sampai sekarang mungkin sudah ada kurikulumnya ya guys ya. Kalau memang kebohongan itu sempurna gitu. Yang pada faktanya sampai hari ini tuh nggak ada kurikulum mata pelajaran di kuliah fakultas manapun tentang kebohongan, nggak ada. Berarti artinya, maaf ya, kebohongan itu tidak akan pernah mencapai kesempurnaan. Jadi kalau untuk kalian yang punya etikat buruk dengan hal yang namanya bohong, jauhi ya. Kecuali kalian ingin menolong orang atau menolong diri kalian sendiri dari bahaya gitu, kalian boleh berbohong ya. Cuman ya ingat lagi, kebohongannya itu bersifat untuk danger ya. Dalam masalah force major, misalkan orang lain atau kita sendiri yang membutuhkan saat dimana kita harus berbohong. Oke, segitu dulu pembahasan dari kami. Semoga bisa nambah wawasan kawan-kawan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.